Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Saudaraku, sebuah ungkapan bahasa Latin menyebutkan laborare es orare. Secara hurufiah, ungkapan itu berarti bekerja adalah berdoa. Ungkapan ini hendak menyatakan bahwa apa yang kita lakukan merupakan perwujudan dari doa kita. Ibadah kita hari ini seharusnya lah merupakan perwujudan dari doa dan iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu, mari kita senantiasa mengangkat hari kepada Tuhan. Angkatlah hatimu pada Tuhan, bunyikan kecapi dan menari. Jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak-sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Janganlah mengaku anak Tuhan jika engkau mengeraskan hati. Jadilah pelaku firman Tuhan. Mari kawan, ajak teman bersama menyembah. Sorak haleluya. Mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman bernyanyilah terus. Jemaat yang terkasih, ibadah hari ini berlangsung karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. 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 Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Alkisah, ada seorang dokter yang sedang sakit sehingga membatalkan prakteknya. Maka semua pasien menggerutu dan berkomentar, "Dokter kok sakit?" Setelah dokter itu sembuh dan kembali membuka praktiknya, seorang pasien yang masih muda yang mendapat giliran diperiksa segera mengajukan pertanyaan kepada sang dokter. "Mengapa dokter bisa sakit? Bukankah seharusnya dokter itu tidak boleh sakit?" Dengan senyum yang ramah dan sabar, dokter itu menjawab, "Justru karena saya bisa jatuh sakit itulah, maka saya dapat mengerti dan memahami bagaimana harus menghadapi dan melayani pasien seperti Anda ini." Saudaraku, kadangkala ketika berada di tengah-tengah keterbatasan dan kita dapat membantu orang lain, maka disitulah dapat dirasakan bahwa Tuhan sedang memulihkan kita. Ketika kita dapat mengulurkan tangan di tengah-tengah kelemahan kita,
Tuhan justru akan menguatkan kita. Kita ini adalah the wounded healer, orang yang sesungguhnya terluka, namun dipanggil untuk menyembuhkan dan memulihkan orang lain. Bukankah Tuhan tidak memanggil orang yang sempurna untuk melayaninya, melainkan orang yang bersedia untuk diubah dan dibentuk seturut kehendaknya? Makin serupa Yesus Tuhanku, inilah sungguh kerinduanku. Makin bersahabat, lembut dan merendah, makin setia dan rajin bekerja. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku senang. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, setiap hari ini doaku. Makin bergiat menjadi murid-Nya, makin berani menjadi saksinya. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Makin serupa Yesus Tuhanku, ini selalu cita-citaku. Makin bertambah di dalam kasih-Ku, makin bersungguh menyangkal diriku. Ya Tuhanku, ku berikan padamu hidup penuh dan hatiku segenap. Hapuskanlah semua dosaku, jadikanlah ku milik-Mu tetap. Saudaraku, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang sempurna bagi kami yang penuh celah ini. Dari kesempurnaan-Mu inilah kami belajar untuk dapat berdiakonia di tengah-tengah keterbatasan kami. Namun,
kami seringkali gagal mewujudkan karya untuk mengasihi dan menolong orang lain. Kami seringkali bersembunyi di balik berbagai macam alasan. Keinginan kami agar orang lain lebih dahulu melayani diri kami seringkali menjadi batu penghalang untuk enggan mengulurkan tangan. Kadangkala kami gagal memahami apa yang sesungguhnya diperlukan oleh orang lain karena kami hanya melihat dari sudut pandang kami sendiri tanpa kesediaan berbela rasa. Ya Tuhan Yesus, ampunilah kiranya kami. Amin. Jemaat yang terkasih, berita anugerah hari ini dari 1 Petrus 1 ayat 3. Inilah berita anugerah bagi kita semua. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap, Dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Ku diubahnya saat ku berserah kepada Yesus. Ku diubahnya hingga jadi baru dan menjadi miliknya. Kegemaran lama telah lenyap dan yang baru lebih berkenan. Ku diubahnya saat ku berserah dan menjadi miliknya. Jemaat yang terkasih, sebelum kita memasuki pelayanan firman, marilah kita satukan hati kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Ya Allah, kami mengucap syukur kami masih boleh beribadah di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi hati dan pikiran kami sehingga firman yang kami dengarkan tidak hanya berlalu begitu saja, tetapi dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami hari-hari. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman. Kiranya Engkau perlengkapi segala kekurangan hamba-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Injil Matius. Injil Matius 9 ayat 35. Dilanjutkan sampai Injil Matius 10 sampai dengan ayat yang ke-8. Saya akan membacakannya untuk kita semua. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa,
Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerjaan-pekerjaan untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan Allah, kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah pembacaan Injil kita pada hari ini. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat yang terkasih, tema kita pada minggu ini adalah The Wounded Healer. Saya mengartikannya sebagai penyembuh yang terluka. Jemaat yang terkasih, istilah ini dimunculkan oleh Carl Jung, seorang ahli psikologi. Istilah ini ditujukan untuk menunjuk bahwa sesungguhnya setiap konselor itu adalah orang yang terluka. Namun dalam keterlukaannya, ia memiliki panggilan untuk menyembuhkan konseling. Bacaan Injil hari ini juga menunjukkan adanya penugasan. Di sana diceritakan bahwa Yesus berkeliling di Galilea dan melakukan 3 hal utama. Pertama, mengajar. Kedua, memberitakan Injil. Lalu ketiga, menolong orang yang lemah. Menolong orang yang lemah ini Yesus melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Semua ini berangkat dari belas kasihnya. Kata belas kasihan akar dari agape, kasih, yang menggambarkan hati nurani manusia yang terdalam. Yesus digerakkan oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasihan kepada orang-orang karena mereka seperti orang yang terlantar tanpa gembala. Yesus tidak sekedar bersimpati, tetapi juga berempati. Ia turut merasakan dan terlibat dalam penderitaan setiap orang yang ia temui. Hati Yesus selalu dapat dengan mudah digerakkan oleh penderitaan dan kesulitan hidup umatnya. Tindakannya didasari oleh kelembutan dan kepekaan hati yang setiap kali tergugah dan menjadi gelisah pada saat penderitaan terpampang di depan matanya. Karya Yesus dan belas kasihnya ini harus dilanjutkan oleh para murid-muridnya. Siapakah murid-murid itu, Bapak Ibu?
Ya, saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari adalah salah satunya. Yesus memanggil dan memilih ke-12 murid itu untuk berkarya bagi domba-domba yang terabaikan. Yesus sendiri memilih 12 orang untuk terlibat dalam pengembalaan itu. Ketika Yesus mengutus para murid, ia tidak hanya melepas mereka begitu saja. Ke-12 murid itu dipersiapkan oleh Yesus. Mereka diberi kuasa. Hal pokok yang harus disampaikan para murid bukanlah tentang diri mereka sendiri yang hebat, yang diberi kuasa oleh Tuhan. Dalam pesan perutusan Yesus kepada murid-muridnya, salah satunya adalah menyembuhkan penyakit, mengusir setan, mentahirkan orang kusta, membangkitkan orang mati. Di sini Yesus berbagi kuasa dalam pelayanan untuk menangani penderitaan umat manusia. Yesus melibatkan para murid untuk menjawab penderitaan para domba-dombanya. Dengan melakukan tugas itu, benarlah bahwa para murid terlibat aktif dalam mendekatkan kerajaan sorga. Jemaat yang terkasih, kalau mau mengulas atau melihat latar belakang para murid-murid Yesus, siapa sih mereka? Orang-orang terpandangkah? Orang-orang pentingkah? Orang-orang tanpa dosakah? Petinggi-petinggikah? Tentunya bukan. Melainkan terdiri dari pemungut cukai, pembunuh, penindas, pengkhianat, pemberontak, dan lain sebagainya. Tapi apa yang Tuhan lakukan kepada murid-muridnya, Bapak Ibu yang terkasih? Tuhan sembuhkan luka-luka masa lalu mereka, agar mereka tidak menjadi pembuat atau pencipta luka-luka baru pada sesama mereka. Yesus sendiri pun terluka, Bapak Ibu. Ia dimarahi, ia dicampakkan, ia diludahi. Tapi dalam keterlukaan Yesus mau membalut luka-luka para murid, agar para murid dapat membalut luka-luka sesama yang lain. Karena orang yang terluka cenderung melukai orang lain. Contohnya apa, Bapak Ibu? Ketika kita sedang dalam keadaan hati yang jengkel karena ucapan rekan sepelayanan kita, karena ucapan rekan-rekan kita, saudara kita, orang-orang terdekat kita, lantas kita misalnya ditelepon atau bertemu secara virtual dengan orang lain, lalu tanpa sadar kita meluapkan kekesalan kita terhadap orang tersebut. Lalu apa yang terjadi, Bapak Ibu? Orang tersebut juga akan terluka karena ucapan kita. Sama dengan saat suami istri sedang cekcok dalam kehidupan rumah tangga. Mereka sama-sama terluka. Sang suami terluka, sang istri terluka. Namun saat datang si anak, mereka melampiaskan luka, kekesalan, kekecewaan mereka pada si anak. Lalu apa yang diterima oleh anak, Bapak Ibu? Si anak juga akan terluka. Dan seterusnya dan seterusnya. Maka luka tersebut akan menular. Lalu apa yang mesti kita lakukan, Bapak Ibu? Ya, sembuh dari luka itu. Minta Tuhan bantu untuk memulihkannya agar kita tidak menularkan luka-luka itu ke sesama kita. Minta Tuhan jahit luka-luka itu meski jarum yang dipakai itu sakit, tapi jarum tersebut dapat merapatkan luka-luka yang menganga. Kita adalah the wounded healer. Setiap dari kita pasti pernah terluka. Namun Tuhan mau kita menyembuhkan luka orang lain, meringankan beban orang lain dalam keterlukaan kita. Kita diutus Tuhan untuk berkarya. Tuhan memberi kita tugas untuk menolong yang lemah,
meski kita juga dalam keadaan yang lemah. Melihat dunia, melihat bangsa ini, melihat sekeliling kita, kita melihat kelemahan Bapak Ibu. Baik dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dari sisi relasi, karena pandemi yang belum juga berakhir. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu di tengah-tengah kelemahan ini? Jemaat yang terkasih, bacaan Injil hari ini juga berbicara tentang belas kasihan Yesus. Di sini Yesus menunjukkan bahwa dirinya tidak hanya, kalau istilah dalam bahasa Jawa, jarkoni, iso ujar ora iso nglakoni, bisa berucap tapi tidak bisa melakukannya. Yesus tidak hanya memberikan pengajaran tentang belas kasih kepada umat manusia, namun juga mempraktekkan tugas kasih itu secara nyata. Yesus memang seorang guru dan Tuhan yang pandai mengajar. Namun ia juga menghidupi ajarannya dan selalu berpegang pada firman Allah dalam seluruh aspek kehidupan dan pelayanannya. Dari sini Yesus memberikan teladan nyata bagi kita, para pengikutnya, agar kita hidup selaku, seturut dengan firman Tuhan. Hidup sebagai komunitas pelaku firman, tentunya dalam hal belas kasihan. Apakah menjalani tugas perutusan ini mudah? Tentunya tidak. Menyatakan belas kasih Tuhan itu berarti mau melibatkan diri kepada kesulitan dan penderitaan orang lain. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu. Dibutuhkan komitmen, pengorbanan, kebijaksanaan, dan kerendahan hati. Tidak banyak orang yang mau melakukan ini. Jemaat yang terkasih, Tuhan sudah memberikan kelengkapan berupa firman-Nya yang menjadi pedoman, tuntunan, kekuatan dalam tugas perutusan gereja di tengah dunia. Menjadi pelayan Allah dalam arti mewujud nyatakan kasih Allah kepada manusia. Tidak harus sama seperti tugas para murid pada waktu itu, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Namun ketika kita menjadi pelaku firman, maka kita akan menjadi teladan dan kesaksian yang nyata di tengah-tengah masyarakat. Lantas pertanyaannya untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Apakah tugas perutusan itu sudah kita lakukan dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah menjadi komunitas pelaku firman? Apakah kita sudah menjadi the wounded healer bagi orang lain? Selamat berefleksi dan selamat menanyakan kepada diri kita sendiri. Tuhan memberkati. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapa harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli.
Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia ini, maka mari kita mengakui iman percaya kita dengan mengatakan, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang terkasih, marilah kita bersatu hati, kita menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Sang Sumber kehidupan, kami datang kembali kepadamu untuk menaikkan doa-doa kami. Ya Allah, ajar kami untuk menjadi orang-orang yang mau menilik sesama kami, meskipun kami sendiri juga dalam keadaan yang tidak baik. Kami percaya ya Allah, Engkau menyediakan hati, Engkau menyediakan kehidupan bagi setiap kami yang mau berbagi cinta, berbagi kasih sayang, berbagi kebahagiaan bagi orang lain. Ya Bapa, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini yang boleh kami lakukan di rumah kami masing-masing. Ya Bapa, berkati setiap kami, berkati keluarga-keluarga yang pada saat ini melakukan peribadahan bersama-sama. Kiranya Engkau lawat setiap keluarga-keluarga ini ya Bapa. Jemaat-Mu, anggota GKI Kuitang maupun simpatisan. Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan mereka. Engkau hadir di tengah-tengah suka duka mereka. Apapun yang mereka rasakan pada hari ini, kiranya Engkau yang pulihkan ya Bapa. Kiranya juga Engkau memberikan kesehatan kepada setiap kami, sehingga kami boleh terus melakukan aktivitas kami. Ya Bapa, kami juga berdoa dan mengucap syukur untuk persekutuan-persekutuan yang boleh terjadi di tengah-tengah keadaan yang seperti ini. Untuk persekutuan remaja, pemuda, kebaktian sekolah minggu online, PA dan yang lainnya ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati setiap kegiatan yang kami lakukan. Meskipun kami merindukan satu dengan yang lain, tetapi Engkau hadir melalui persekutuan-persekutuan ini ya Bapa. Ya Bapa, Engkau berkati juga anak-anak yang akan ujian atau yang sudah lulus ya Bapa. Terima kasih untuk penyertaan-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa bagi rekan-rekan pemuda yang sedang mencari pekerjaan di tengah-tengah pandemi ini. Kiranya Engkau juga yang selalu menguatkan agar mereka tidak mudah putus asa. Mereka juga tetap teguh berpegang kepadamu ya Bapa. Engkau juga berkati mereka dalam pencarian pasangan hidup. Engkau juga berkati keluarga-keluarga yang merindukan hadirnya buah hati. Ya Bapa, Engkau yang Maha tahu, Engkau yang mempunyai rencana dalam kehidupan kami.
Ya Bapa, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Lawatlah orang-orang, rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami, kekasih-kekasih hati kami, melalui obat-obatan, melalui pendampingan keluarga ya Bapa. Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Engkau menguatkan, Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang terkena virus COVID-19 ini ya Bapa. Baik itu ODP, PDP, kiranya Engkau juga berkati mereka. Berkati juga pemerintah dan instansi terkait agar mampu mengatasi pandemi ini. Berkati juga masyarakat yang mampu menjalani the new normal di tengah-tengah PSBB ini. Berkati juga dokter, perawat, tenaga laboratorium, tenaga kebersihan, relawan yang ada di rumah sakit, beserta dengan keluarga mereka yang menunggu dan mendoakan mereka di rumah. Agar mereka diberikan senantiasa kekuatan, kesehatan, dan kesabaran. Engkau juga berikan pemeliharaan yang cukup bagi para tukang ojek, supir angkutan umum, pedagang kaki lima, buruh, dan pekerja-pekerja yang lain Bapa. Dalam profesi apapun itu yang terkena dampak dari pandemi ini. Engkau juga berkati orang-orang yang terkena PHK akibat pandemi ini ya Bapa. Berkati juga gerejamu, agar gerejamu juga menjadi saluran berkat bagi orang-orang ini. Ya Bapa, Engkau juga berkati para pengusaha, agar diberi hikmat dan kebijaksanaan, agar dapat mengelola usahanya dengan baik, sehingga terhindar dari melakukan PHK kepada karyawannya. Engkau cukupkan apapun yang menjadi kebutuhannya ya Bapa, agar para pengusaha dapat mensejahterakan rakyatnya, pekerjanya dengan baik. Ya Bapa, Engkau berkati juga gereja GKI Kuitang dan pos-pos yang ada. Biarlah gerejamu tetap menjadi saksi untuk memberitakan cinta kasih-Mu ya Bapa di tengah-tengah lingkungan ini, di tengah-tengah dunia ini. Berkati juga para penatua beserta keluarga, agar mereka tetap setia melayani dalam situasi apapun. Ya Bapa, kami juga berdoa bagi para pendeta. Kiranya berkati para pendeta beserta keluarga agar tetap sehat, tetap semangat dalam membimbing, mengayomi jemaat-Mu GKI Kuitang. Kami berdoa bagi Bapak Arti Sembiring dan keluarga, Bapak Litos Espane dan keluarga, Bapak Agus Mulyono dan keluarga, Bapak Guru Jatmiko dan keluarga, juga Ibu Linda bersama keluarga. Engkau berkati mereka ya Bapa, agar mereka tetap melakukan pelayanan mereka dengan sukacita di tengah-tengah pandemi ini. Berkati bangsamu ini ya Bapa. Mungkin ada di titik-titik tertentu yang mengalami bencana. Engkau juga hadir di tengah-tengah mereka, menguatkan mereka, agar mereka tetap percaya. Meskipun dalam keadaan susah, Engkau tetap hadir, berjalan bersama dengan mereka, menolong mereka. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami yang jauh daripada kurang sempurna.
Kiranya Engkau yang menyempurnakannya dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudaraku, inilah firman Tuhan yang mendasari persembahan kita yang diambil dari Mazmur 86 ayat yang ke-12. Demikian. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allahku, dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop untuk diserahkan ke kantor gereja atau ditransfer ke nomor rekening gereja sebagai berikut: Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, dan Bank Artagraha. Nyanyian persembahan diambil dari KJ 289 ayat 1 dan 2, Tuhan Pencipta Semesta. Tuhan Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjelma di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Bapa atas penyertaan Engkau atas diri kami. Engkau telah mencukupkan kami dengan berkat rezeki yang Engkau berikan. Ajarilah kami untuk mensyukuri segala yang telah kami terima dan berikan kami kemampuan untuk memandang sekeliling kami dan berikan diri kami sebagai pelayan-pelayan Engkau. Pada saat ini, kami memberikan persembahan ini sebagai tanda syukur kami atas penyertaan Engkau. Terimalah ya Tuhan, dan ajarkan kami untuk selalu bersyukur atas penyertaan Engkau atas diri kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, Tuhan Yesus bersabda dalam Yohanes 9 ayat 4, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Mari kita berupaya untuk mewujudkannya. Berkumandang suara dari seberang, kirimlah jayamu. Banyak jiwa dalam dosa mengerang, kirimlah jayamu. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap. Kirimlah berita Injil menyentak yang terlelap.
Jangan kita tinggal diam mendengar, kirimlah cahayamu. Injil Tuhan haruslah kita sebar, kirimlah cahayamu. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlena. Kirimlah pelita Injili menyantap yang terlena. Jemaat yang terkasih, kini terimalah berkat dari Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Amin. Haleluya.